Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Di sini saya akan membahas kitab Al-Ajrumiyah yang kemudian saya buat skema seperti ini ya. Teman-teman bisa mendapatkannya di link biodata di akun Nahwutub ini. Insyaallah ini juga akan kami upload di channel Nahwutub ya, di YouTube nanti kita sertakan. Ini kitab dikaji di pondok kami ya, Ma'had Al-Mabda Al-Islami Semarang ya. Membahas kitab Al-Ajrumiyah ya, akan tetapi sudah kami buat seperti ini sehingga memudahkan para pelajar untuk memahami kitab yang paling simpel ini ya, kitab yang sangat masyhur ya, insyaallah kitab yang penuh barokah ini. Akan tetapi teman-teman sekalian, bagi yang ingin benar serius belajar di kitab ini, ingin bisa mengkaji bahasa Arab ya dengan terstruktur ya, silakan bisa memulai dari kitab Matan Al-Ajrumiyah ini. Sebelum ke sana, ini saya memberikan sebuah syair yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Syair ini sangat terkenal sekali ya di kalangan para santri ya. Bisa jadi mereka sudah pada hafal syair ini ya. Ala la tanalul ilma, ingat kamu tidak akan mendapatkan ilmu illa bisitatin, kecuali dengan 7 syarat dengan 6 syarat. Saumbika, akan aku jelaskan kepadamu majmu'ihan, tentang kesemuanya 6 ini tadi, bibayanin, dengan sebuah penjelasan. Yang pertama adalah dukain. Apa itu dukain? Dukain cerdas, maksudnya akalnya normal ya. Insyaallah yang nyimak di sini insyaallah masuk ini dukain. Wahirsin, yang kedua adalah hirs ya. Apa itu hirs? Yakni semangat tinggi ya, ambisius untuk memahami ilmu. Yang ketiga adalah istibarin, sangat-sangat sabar ya, di atas sabar nih, sangat sabar sekali ya. Kenapa? Karena belajar itu tidak bisa satu kali pertemuan langsung paham, itu tidak bisa ya, harus berulang-ulang kali gitu. Bahkan kalau kita sudah hatam, misalkan nih kitab Jurumiyah ini sudah hatam, itu harus diulang lagi ya. Agar apa? Agar hal-hal yang dulu waktu belajar belum paham tambah paham, begitu ya. Harus benar-benar sabar, apalagi bahasa Arab ya, antara materi satu dengan materi yang lain itu saling berkaitan. Jadi tidak bisa kemudian itu kita belajar satu kali tiba-tiba paham menjadi mahir bahasa Arab, itu tidak bisa. Harus benar-benar sabar, ditempuh dengan waktu yang cukup lama. Wa bulghatin, bulghah itu sangu ya, atau saku ya, atau modal lah istilahnya kayak gitu ya. Kita belajar juga harus punya kitabnya, kita harus punya alat tulisnya ya, kita harus punya perangkat-perangkatnya gitu. Kalau sekarang mungkin uslubnya berbeda atau caranya berbeda belajar ya. Kalau dulu kalau mau belajar itu harus datang ke guru gitu. Kalau sekarang kita bisa lewat Zoom ya. Misalkan kita belajar bahasa Arab dengan Zoom ya. Kemudian kita bisa nyari referensi di internet, kemudian di YouTube dan lain sebagainya, banyak lah ya. Apapun yang itu bisa menjadikan kita paham, lakukan ya. Tetapi ini jangan lupa wa irsyadi istadin, dan petunjuk dari seorang guru. Jadi meskipun kita ngambil ilmu dari sana sini, harus ada guru yang membimbing gitu ya. Harus ada guru yang membimbing agar kita tidak salah langkah, agar kita tidak tersesat. Terus yang terakhir ini adalah watuli zamanin, dan lama waktunya ya. Belajar itu harus lama waktunya ya. Tidak bisa 1 bulan bisa mahir bahasa Arab gitu misalkan. Kalau ada itu luar biasa ya, kalau ada luar biasa. Nah, teman-teman bisa menyimak video-video saya ini, mudah-mudahan nanti bisa menjadi wasilah teman-teman sekalian untuk memahami bahasa Arab ya. Baik, kita akan mulai dari babul kalam ya. Babul kalam
Babul kalam ini adalah bab yang menjelaskan kalam. Nah, kalam itu apa? Ya, kalam secara bahasa itu adalah omongan, ya, ungkapan gitu. Secara ringkas ya, kalimat yang bisa difahami lawan bicara itu kalam. Gitu. Kan tetapi di sini sudah didefinisikan oleh muallif kitab, yakni Imam As-Sanhaji. Beliau menjelaskan bahwa al-kalamu kalam huwa adalah al-lafdzu lafad. Ya, ini lafad. Ya, apa itu? Nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan faedah, bil wad'i diucapkan dengan sengaja. Saya akan bukakan di catatan saya di sini. Nah, di sini saya sudah buat catatan. Nah, ini syarat kalam itu ada 4 ya. Yang pertama adalah al-lafdhu. Apa itu al-lafdhu? Al-lafdhu itu suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Contoh, kitabun di sini terdiri dari kaf, ta, alif dan ba. Ini semuanya huruf hijaiyah. Masjidun ya, mim, sin, jim, dal ini juga bagian dari huruf hijaiyah. Baitun, ba, ya, tun. Jadi harus dalam bentuk bahasa Arab kalau begitu, iya. Karena konteks kita ini adalah mempelajari ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu tata bahasa Arab gitu, bukan yang lain gitu. Kemudian yang kedua adalah al-murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab itu tersusun dari 2 kata atau lebih ya. Minimal 2 kata. Al-kitabu jadidun ya. Al-kitabu kitab ini, jadidun baru. Al-kitabu ini 1 kata, jadidun 1 kata. Nah, tersusun dari 2 kata. Inqama zaidun ini juga ya dikatakan murakkab, ada in, ada koma, ada zaitun. Ini terlepas kalimatnya bisa difahami atau tidak ya. Intinya harus tersusun minimal dari dua kata itu. Apakah cukup dengan itu? Tidak cukup. Misalkan ini yang koma zaitun, meskipun ini tersusun dari 3 kata, itu belum bisa dikatakan kalam. Kenapa? Karena belum mufid. Nah, makanya syarat yang ketiga itu harus mufid. Mufid ringkasnya itu dapat difahami oleh lawan bicara. Al-kitabu jadidun, kitab itu baru. Nah, al-kitabu kitab, jadidun baru, kitab itu baru. Ini bisa difahami lawan bicara. Beda dengan inqama zaidun, ini belum bisa dikatakan sebagai murakkab. Inqama zaidun, jika Zaid berdiri, setelah itu saya diam misalkan. Nah, kita kan tidak tahu. Terus kenapa kalau Zaid berdiri? Nah, kan begitu. Nah, itu berarti belum masuk kalam karena belum mufid. Orang masih timbul pertanyaan itu ya. Kemudian yang keempat adalah bil wad'i ya. Bil wad'i itu diucapkan dengan sengaja. Atau dengan kata lain ya, penjelasan yang lain itu adalah al-wad'i ini maksudnya adalah menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Misalkan begini, al-kitabu jadidun. Ini kalau yang ngomong itu orang yang lagi tidur ya, dalam kondisi ngelindur gitu ya, kalau istilah Jawanya itu ngelindur itu. Nah, ini tidak bisa dikatakan kalam. Kenapa? Karena diucapkan dengan tidak sengaja gitu. Atau dengan pemahaman yang lain, bil wad'i itu maksudnya adalah sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Al-kitabu jadidun ini sudah benar dalam sisi kaidah. Ini ada subjek, ini ada predikat itu. Ya, nanti di pembahasan mubtada khobar ya, ini masuk mubtada, ini khobar ya. Jadi baru kalau 4 ini terpenuhi, sebuah kalimat bisa disebut sebagai kalam ya. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan, ada saran. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.